现在就走。看来可以出力，罗监察使，我们一起去。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 3 episode 3, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Luo Feng yang bertarung dengan Mo Qiong dan Dior. Sampai pada akhirnya Luo Feng pun mendominasi pertarungan. Selain itu Luo Feng juga dibantu oleh Morosa budak jiwanya. Kalian berdua, aku minta maaf untuk mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Luo Feng melambaikan pedang di tangannya, dan pedang cahaya yang sangat tajam menebas langsung ke Mo Qiong. Mo Qiong dan Dior sama-sama gila, dan Dior membalikkan tangannya dan mengeluarkan harta abadi Istana Aula Kemuliaan. Faktanya, ketika mereka dikalahkan, mereka sudah bersiap untuk memasuki Aula Kemuliaan. Saat ini, mereka pun segera masuk ke Aula. Cahaya pedang Luo Feng menebas Istana Aula Kemuliaan, dan Istana Aula Kemuliaan tiba-tiba terbang sejauh puluhan tahun cahaya sebelum berhenti, tetapi harta abadi istana ini tidak rusak. Karena kalian berdua bersembunyi seperti kura-kura, maka aku akan menarikmu. Segera, menara bintang Luo Feng dengan cepat mendekati Istana Aula Kemuliaan, dan daya hisap lubang hitam pada bagian bawah menara bintang, meningkat dengan pesat. Manusia, kamu tidak akan pernah bisa menarik kami, kecuali menara kamu memiliki kekuatan yang sangat sakti, itu bisa saja berhasil. Ucap Mo Qiong dengan sombongnya. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kuil, namun, mereka masih tidak bisa mengendalikan penerbangan mereka menuju menara. Tidak, ternyata, menaramu sebenarnya memiliki kekuatan sakti. Mo Qiong dan Dior sama-sama merasa putus asa. Mereka saling memandang dengan susah payah. Tanpa diduga, mereka dikekang oleh seorang manusia, yang baru saja meninggalkan samudera semesta. Kemudian, sebuah ide muncul di benak mereka pada saat bersamaan, yaitu untuk melakukan penghancuran diri. Karena begitu mereka jatuh ke tangan manusia itu, mungkin dengan cara manusia itu, mereka bahkan tidak bisa melakukan penghancuran diri. Begitu mereka dikendalikan oleh jiwa atau dibunuh oleh jiwa, maka mereka akan dikutuk. Tak perlu dikatakan, kontrol jiwa, yaitu menjadi budak secara langsung. Dan jika jiwa terbunuh, mereka akan jatuh, dan bahkan darah kitab sakti yang tidak terjatuh di benua asal, tidak dapat lagi membuat mereka hidup. Namun, jika mereka meledakkan diri mereka sendiri, jiwa mereka akan langsung melewati saluran reinkarnasi, dan kehilangan perlindungan tubuh utuh mereka. Mereka tidak akan berdaya untuk melawan hukuman saluran reinkarnasi, dan pemahaman mereka tentang hukum, jalan, dan tingkat kehidupan semuanya, akan sangat terkikis, kekuatannya akan langsung turun kembali ke tingkat ruang hampa. Tapi sepertinya mereka tidak punya pilihan. Tidak ada waktu, dan Istana Aula Kemuliaan akan tersedot ke dalam menara. Mo Qiong menggertakkan giginya, satu-satunya sisa 50% dari tubuh saktinya terbakar secara ekstrim dalam sekejap, dan jika dia melangkah lebih jauh, itu akan menjadi penghancuran diri. Pada saat ini, paksaan menyebar dari alam semesta kecil yang lebih dari 1 triliun tahun cahaya, dan Mo Qiong, yang merasakan paksaan ini, menghentikan penghancuran dirinya secara instan, dan dia melihat ke arah paksaan dengan wajah bahagia, pada saat yang sama berlutut langsung ke arah itu. Dan begitu juga dengan Luo Feng, yang melihat ke arah itu dengan ekspresi serius di wajahnya, paksaan itu, dengan keinginannya, ingin berlutut. Dia tahu bahwa keberadaan yang paling menakutkan, Raja Dewa, akan datang. Saat ini, Luo Feng hanya punya satu ide, yaitu untuk melarikan diri. Menara bintang telah menelan aula, dan 2 dewa sejati abadi masih berada di aula tersebut. Kemudian, menara bintang terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Luo Feng tidak takut bahwa Raja Dewa dapat menembus pertahanan menara bintang. Bagaimanapun, menara bintang adalah senjata utama Raja Dewa, sama seperti aslinya, dewa tidak dapat membantu harta istana tingkat dewa yang sebenarnya,
Raja Dewa juga tidak dapat memiliki terlalu banyak pengaruh pada harta istana tingkat Raja Dewa. Namun, Luo Feng tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Raja Dewa, tetapi meskipun Raja Dewa tidak dapat mengganggu Menara Bintang, jika Menara Bintang dibawa ke alam semestanya dengan cara Raja Dewa, dan mengandalkan alam semesta kecil yang begitu besar, itu masih bisa diserang. Bunuh Luo Feng dan yang lainnya di Menara Bintang, ucap Raja Dewa. Luo Feng kemudian bergerak maju, dengan kecepatan tinggi dengan satu hati, dan bergegas menuju bagian reinkarnasi dari Samudra Semesta. Meskipun bagian reinkarnasi akan menghukum orang kuat, yang memasuki reinkarnasi untuk kedua kalinya, Luo Feng secara paksa dipindahkan ke Samudra Semesta ini, oleh Master Peraturan Tertinggi di akhir bagian reinkarnasi. Ya, sebenarnya, itu tidak dianggap telah sepenuhnya menembus reinkarnasi, jadi seharusnya tidak ada hukuman seperti itu. Namun, pada saat ini, Menara Bintang tiba-tiba berhenti, atau secara paksa diblokir oleh sesuatu, seaneh peluru terbang berhenti di tengah jalan. Luo Feng berbalik dan menatap kosong ke arah Sue Qiong di sampingnya. Kubah salju saat ini dikelilingi oleh gelombang, dan gelombang ini terlalu akrab bagi Luo Feng dan Morosa. Ini adalah Master Peraturan Tertinggi. Luo Feng menatap Sue Qiong dengan susah payah, dan hampir memiliki ide untuk meninggalkan Sue Qiong secara langsung. Luo Feng tahu betul bahwa Sue Qiong dilahirkan dengan tugas menelan semua alam semesta kecil, di alam semesta ini, dan membuat kehendak Raja Dewa keluar dari alam semesta aslinya, jika tidak Sue Qiong tidak akan terpisahkan dari samudra semesta ini. Pada saat ini, bahkan Luo Feng, yang tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor di era 100 juta, memarahinya secara diam-diam. Pada saat ini, paksaan yang kuat turun, dan kekuatan paksaan ini telah melampaui paksaan Raja Dewa. Kemudian Raja Dewa meraung marah seperti guntur, Master Peraturan Tertinggi, apakah kamu ingin mencegah saya datang? Tidak mungkin, kamu tidak bisa melakukannya. Apa yang ditanggapi Raja Dewa adalah paksaan yang lebih kuat. Biarkan aku membunuh manusia itu, dan juga membunuh Raja Sektor Binatang Buas itu. Teriak Raja Dewa, kelompok etnis saya, fondasi saya di Samudra Semesta, tidak boleh dihancurkan. Raungan Raja Dewa seperti palu yang berat, mengenai Luo Feng, Morosa, dan Sue Qiong, di dasar hati mereka, menyebabkan Sue Qiong memuntahkan seteguk besar darah dengan jelas, dan kemudian Sue Qiong pun langsung terluka. Luo Feng dan Morosa buru-buru berdiri di depan Sue Qiong, mencoba sedikit menahan tekanan Raja Dewa. Pada saat ini, Master Peraturan Tertinggi tampaknya diprovokasi, dan paksaan tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Aturan tertinggi, aku tidak menerimanya, aku tidak menerimanya. Raungan Raja Dewa melengking dan histeris. Dan paksaan Raja Dewa juga meningkat secara bertahap, jika seseorang berada di ruang sumber alam semesta kecil Raja Dewa, mereka pasti akan melihat bahwa di kuali besar, tubuh besar terus-menerus terbentuk, dan pada saat yang sama, itu terus-menerus memusnahkan. Namun secara umum, tubuh masih terbentuk secara perlahan, dan saat tubuh mulai terbentuk, tekanan menjadi semakin kuat. Aturan tertinggi, kamu tidak bisa menghentikanku, kamu tidak bisa menghentikanku. Hahaha, ucap Raja Dewa sejati sambil tertawa. Dan pada saat ini, Master Peraturan Tertinggi turun ke Menara Bintang, dan mengirim pesan ke Luo Feng dan ketiganya, pergi dan telan asal-usul alam semesta Raja Dewa, dan akan ada kesempatan untuk mengirimnya nanti. Pada saat yang bersamaan, 3 goncangan Master Peraturan Tertinggi langsung menyelimuti Luo Feng dan mereka bertiga, dan tekanan dari Raja Dewa segera menghilang. Apakah ini adalah sebuah kesempatan? Ucap Luo Feng berbisik, dan kemudian Menara Bintang terbang langsung menuju alam semesta Raja Dewa, dengan kecepatan tinggi. Selama penerbangan, Raja Dewa terus mengaum, dan paksaan tanpa akhir bergemuruh menuju Menara Bintang, sementara Luo Feng dan yang lainnya di dalam Menara Bintang, tidak terluka sedikit pun, karena mereka diselimuti Master Peraturan Tertinggi. Manusia, aku akan membunuhmu. Teriak Raja Dewa. Mendengar raungan Raja Dewa, mata Luo Feng menjadi dingin, dan kecepatan Menara Bintang tiba-tiba melonjak hingga ekstrim. Pada saat ini, di bawah pengaruh konfrontasi antara Raja Dewa dan Master Peraturan Tertinggi, seluruh laut dan ruang alam semesta terus-menerus dihancurkan dan diregenerasi, dan mereka tidak dapat diteleportasi sama sekali. Setelah sekitar 10 menit, Luo Feng akhirnya keluar dari alam semesta Raja Dewa.
Manusia, apakah kamu terburu-buru untuk mati? Berani keluar dari alam semesta kecilku. Mendengar itu Luo Feng pun segera mencibir, Morosa, Sue Qiong, lakukan sekarang. Mendengar perintah Luo Feng, kemudian Morosa dan Sue Qiong tiba-tiba, melepaskan sejumlah besar benang sutra hitam, langsung melewati menara bintang, samar-samar menghubungkannya ke alam semesta Raja Dewa. Kemudian, sumbernya langsung ditelan oleh Morosa dan Sue Qiong, di sepanjang benang sutra hitam yang mereka berdua telah sebarkan. Melihat adegan ini, Raja Dewa langsung murka, dan meraung sambil mendukung sumber wasiatnya, Raja Binatang Buas. Sialan, manusia, kau juga sangat terkutuk. Master peraturan tertinggi, suatu hari aku akan menghancurkanmu. Dan sumbernya dikuasai oleh kehendak Raja Dewa, sehingga kecepatan menelan Morosa dan Sue Qiong seperti kura-kura yang merangkak, dan mereka hanya bisa menelan sedikit, dan untuk sumber besar Raja Dewa, itu hanya dapat dianggap sebagai setetes air di laut. Namun, ini sudah cukup untuk master peraturan tertinggi, karena Raja Dewa harus diganggu untuk berurusan, dengan Morosa dan Sue Qiong yang menelan alam semestanya. Dan pada saat ini, di ruang sumber, kecepatan kepunahan tubuh, akhirnya lebih cepat daripada kecepatan pembentukannya. Aku tidak akan berdamai lagi, aku tidak berdamai. Ucap Raja Dewa meraung. Aturan tertinggi, kamu memaksaku. Kamu memaksaku. Tiba-tiba, tubuh di ruang sumber Raja Dewa tiba-tiba bergerak, dan kemudian menghilang secara langsung. Ketika tubuh itu muncul kembali, itu sudah di luar alam semesta kecil, dan Luo Feng tidak jauh dari tubuh Raja Dewa. Luo Feng melihat tubuh itu dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia tahu bahwa Raja Dewa sedang putus asa, dan tujuannya adalah untuk membunuhnya dan Sue Qiong. Kemudian tubuh Raja Dewa bergerak sedikit, dan itu adalah serangan yang tampaknya menghancurkan langit dan bumi. Begitu serangan itu dilepaskan, itu langsung menyerang menara bintang, seolah-olah dia telah mengabaikan ruang dan waktu. Sementara itu, menara bintang yang diserang pun terlempar ke kejauhan, dan kecepatan pembalikannya tidak secepat itu, bahkan jika Luo Feng mencoba yang terbaik untuk terbang. Dan serangan itu dilemahkan oleh menara bintang, menyebabkan tubuh Luo Feng di dalam sedikit bergetar, matanya menjadi gelap, dan seteguk darah hampir keluar, sementara Morosa dan Sue Qiong di sampingnya juga diserang. Morosa dalam kondisi baik, tetapi kubah salju langsung terguncang dan memuntahkan darah hitam. Harta karun tipe menara ini, diperkirakan setidaknya milik orang Raja Dewa Sakti, kata Raja Dewa bergumam diam-diam. Sama seperti para dewa sejati, yang tidak dapat menghancurkan harta karun istana tertinggi, para Raja Dewa tidak menghancurkan harta karun istana, yang disebut orang sakti dengan begitu mudah. Namun, di bawah campur tangan master peraturan tertinggi, Raja Dewa tidak dapat mengenali bahwa, menara bintang adalah harta karun tingkat Raja Dewa. Menara bintang akhirnya berhenti, karena kubah salju di menara bintang diselimuti oleh master peraturan tertinggi, yang membuat menara bintang tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, gelombang goncangan menyebar ke arah Luo Feng. Kemudian setelah itu, master peraturan tertinggi langsung menyelimuti Luo Feng, dan aura Luo Feng meningkat dengan mantap, di tengah ekspresi terkejut Morosa. Serangan lain dari Raja Dewa datang, dan serangan itu menghantam menara bintang. Namun, tiba-tiba, menara bintang tidak bergerak sama sekali, meskipun Raja Dewa bingung, dia masih meluncurkan serangkaian serangan ke menara bintang. Namun, tidak peduli bagaimana Raja Dewa menyerang, dia tidak bisa mengguncang menara bintang, dan Raja Dewa tiba-tiba berhenti menyerang. Itu pasti master peraturan tertinggi, jika tidak, goncangan yang disebabkan oleh menahan seranganku, akan cukup untuk membuat manusia itu terguncang sampai mati. Raja Dewa berpikir sejenak, dan kemudian meraung, kamu pikir kamu menyusut di cangkang seperti kura-kura laut utara itu, ada yang bisa saya bantu? Tubuh Raja Dewa yang lumpuh terus-menerus ditekan, oleh master peraturan tertinggi, dan tidak pernah bisa terbentuk. Tetapi pada saat ini, dia mengulurkan tangan yang kuat dan ingin meraih menara bintang secara langsung. Setelah tertangkap, melalui Raja Dewa, dia pasti bisa dibawa ke alam semesta kecilnya dengan cepat, dan kemudian dia akan langsung menggunakan sumber alam semesta kecil, untuk membunuh secara langsung. Pada saat ini, pedang besar muncul dari udara tipis, dan setelah pedang itu muncul, pedang itu langsung menebas Raja Dewa yang sedikit terpana. Tangan besar Raja Dewa tiba-tiba menyerang menara bintang,
dan langsung bertemu dengan pedangnya. Seketika itu juga, terdengar sebuah ledakan yang sangat keras. Ketika dua serangan bertabrakan, ada gerakan tiba-tiba seperti menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, badai energi yang tak terhitung jumlahnya, lahir dari udara tipis. Badai energi itu menyapu sejumlah besar arus udara yang kacau, dan terus mendatangkan malapetaka. Tiba-tiba ada beberapa jedi di samudra semesta. Dan itu semua hancur. Namun, ini adalah lokasi Menara Bintang, yang baru saja diserang oleh Raja Dewa. Sangat jauh dari alam semesta kecil para dewa sejati itu. Jika tidak, tepat di mana badai energi berlalu, alam semesta kecil manapun akan terkoyak seperti kertas. Namun, Raja Dewa tidak peduli, apakah badai energi akan menghancurkan alam semesta kecil lainnya. Napasnya terkunci dengan kuat pada baju besi hitam, dan sosok bersayap hitam di bawah Menara Bintang. Raja Dewa kemudian berbicara dengan susah payah, "Raja Dewa." Segera dia menggelengkan kepalanya, "Tidak, itu adalah master peraturan tertinggi, itu adalah kekuatan yang diberikan kepadamu oleh master peraturan tertinggi." Begitu ada Raja Dewa, karena dia tidak mematuhi master peraturan tertinggi, master peraturan tertinggi langsung membuat Raja Dewa kacau, dan kekuatan tingkat raja untuk menghadapi Raja Dewa itu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat kegoncangan yang menyelimuti ruang di sekitarnya. "Master peraturan tertinggi, saya tidak berharap bahwa kamu akan membayar harga yang begitu tinggi, untuk berurusan dengan saya, dan biarkan dewa sejati yang abadi, untuk sementara memiliki kekuatan Raja Dewa, untukmu itu bukan hal yang buruk untuk dikatakan. Hahaha, aku ingin melihat ancaman macam apa yang akan diberikan Raja Dewa, yang kamu buat dengan harga setinggi itu kepadaku." Ucap Luo Feng yang merasakan kekuatan dahsyat yang memenuhi tubuhnya, dan kekuatan itu mengejutkan Luo Feng. Dan pada saat yang sama itu juga, Luo Feng mengangkat kepalanya dan menatap Raja Dewa yang besar. Tubuh Raja Dewa, yang awalnya tidak terlihat jelas, sekarang menjadi jelas. Raja Dewa ini hanya memiliki kepala yang jelek, leher kuda yang menghubungkan kepala dan bahu yang menghubungkan leher kuda, dan bagian kecil tubuh kuda. Meskipun tubuhnya tidak lengkap, dapat dilihat bahwa ia seharusnya berasal dari kelompok etnis, yang sama dengan apa yang disebut klan kaisar di alam semesta ini. "Yang mulia Raja Dewa, saya tidak berniat mengunjungi samudra semesta kamu. Saya ingin meminta Yang Mulia Raja Dewa untuk menanggung saya," kata Luo Feng dengan sopan. Raja Dewa mendengus dingin, "Manusia, jangan berpikir bahwa kamu bisa sejajar denganku dengan bantuan kekuatan master peraturan tertinggi. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Aku memang menggunakan kekuatan master peraturan tertinggi, tapi itu sudah cukup untuk berurusan denganmu sekarang." Ucap Luo Feng berkata dengan ringan. "Sombong kamu," ucap Raja Dewa yang segera bergerak, dan langsung berubah menjadi dua tangan yang kuat. Dalam sekejap, tangan besar itu datang ke hadapan Luo Feng, dan kemudian menamparnya dengan keras. Sementara itu, Luo Feng, yang kekuatannya untuk sementara mencapai tingkat Raja Dewa, dengan mudah menghindari Raja Dewa, dan pada saat yang sama, pedang bayangan darah di tangannya menebas keras bagian belakang leher Raja Dewa. Dan sisi leher Raja Dewa menghindari pukulan Luo Feng, dan pada saat yang sama, tangan kuat Raja Dewa lainnya tiba-tiba menjadi lebih besar, dan kemudian meraih Luo Feng dengan keras. Luo Feng mengangkat pedang bayangan darah di tangannya, menolak yang kuat, tangan, sisi lain dari Raja Dewa, yang juga menamparkan ke arah Luo Feng dalam sekejap, kemudian Luo Feng menggunakan teknik tubuhnya, untuk menghindar dengan mudah. Kemudian kedua belah pihak berkelahi bersama, dan mereka bertarung ribuan kali dalam waktu singkat. Ini adalah buku rahasia 9 kesengsaraan. Raja Dewa tiba-tiba berkata, "Jadi, tidak heran seorang jenius sepertimu lahir di samudra semesta kecil." Ternyata pria itu dari Raja Dunia Gaib. Luo Feng sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawannya benar-benar tahu bahwa dia mempraktikkan buku rahasia 9 jilid, dan dia juga menyimpulkan bahwa guru Zhan Sanke. Namun, Luo Feng tidak peduli tentang topik ini, samudra semesta kecil. "Yang mulia Raja Dewa, kamu juga berasal dari samudra semesta kecil ini, kamu tidak bisa melupakan asal kamu sebagai manusia." Gigi tajam dan mulut tajam. Pada saat ini, Raja Dewa baru saja menghindari pedang bayangan darah Luo Feng. Tepat ketika Luo Feng hendak mengambil langkah berikutnya,
tiba-tiba sebuah serangan akan menyerang Luo Feng dengan diam-diam. Dan kehendak Luo Feng tidak berubah ke tingkat Raja Dewa. Namun, sebelum miliaran zaman, kehendak Luo Feng diperkuat, dan setelah miliaran zaman, kehendaknya telah mencapai tingkat penyucian yang sangat tinggi. Tapi pihak lain adalah kehendak nyata dari Raja Dewa. Dia sudah mencapai tingkat Raja Dewa, jauh sebelum reinkarnasi tanpa akhir, jadi kehendak Raja Dewa menyebabkan Luo Feng jatuh ke dalam penundaan singkat. Secara alami, Raja Dewa tidak akan melepaskan kesempatan besar ini, dan serangan gila itu tiba-tiba mengalir. Namun, pada saat kritis, Master Peraturan Tertinggi terungkap, karena Master Peraturan Tertinggi tahu bahwa begitu Luo Feng jatuh, semua Raja Binatang akan jatuh, dan rencana ini akan dianggap gagal. Serangan gila Raja Dewa membeku untuk sementara waktu, dan setelah kemunduran ini, Luo Feng juga sadar. Pedang bayangan darah di tangannya membentuk busur yang anggun, dan tiba-tiba cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya lahir dari udara tipis. Itu Luo Feng yang mengalahkan Mo sebelumnya, pedang antara Qiong dan Dior mengumpulkan emas. Namun, kekuatan Luo Feng, yang sekarang berada di level Raja Dewa, tiba-tiba meningkat berkali-kali. Namun, Luo Feng tidak memadatkannya menjadi pedang ringan, tetapi membiarkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi serangan Raja Dewa. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, bertabrakan dengan serangan gila Raja Dewa, dan serangan Raja Dewa tertahan untuk beberapa saat. Meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup bagi Luo Feng untuk lolos dari serangan yang mengerikan itu. Pada saat ini, serangan kehendak datang dengan tenang, dan pada saat ini, Master Peraturan Tertinggi tiba-tiba memaksa untuk bergejolak, secara langsung menghancurkan serangan kehendak, dan pada saat yang sama menekan Raja Dewa untuk tidak dapat bergerak. Pada saat ini, kekuatan sakti Luo Feng juga terbakar, dan dia menunjukkan kehancuran tingkat kelima. Faktanya, ini bukan hanya level ketiga, tetapi level ke-9, tetapi karena pengaruh keinginan asli, level ketiga tidak dapat dilihat. Dan setelah reinkarnasi, wasiat asli tidak dapat ditekan, sehingga Luo Feng dapat melihat pemusnahan lapisan ketiga. Sehingga pada saat yang sama, aura Luo Feng merosot dalam sekejap, dan segera jatuh ke kekuatan dewa sejati abadi. Namun, pedang bayangan darah di tangan Luo Feng bersinar terang. Dan pada saat ini, Raja Dewa yang sepenuhnya ditekan oleh Master Peraturan Tertinggi tidak jauh menatap sekeliling, dan pada saat yang sama berjuang mati-matian, Master Peraturan Tertinggi, ternyata ini adalah kartu pamungkas kamu, dan jika itu normal, bagaimana bisa? Kamu dapat melakukan apa saja padaku. Namun, tidak peduli seberapa paniknya Raja Dewa berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari penindasan menyeluruh terhadap Master Peraturan Tertinggi. Pada saat yang sama, semua dewa sejati di samudra semesta ini merasakan goncangan yang kuat, menyebabkan beberapa dewa sejati yang lebih lemah bergetar tak terkendali. Luo Feng juga merasakan goncangan, dan tidak bisa untuk menahan tawa. Sepertinya permintaan yang baru saja saya buat, masih terlalu berlebihan untuk Master Peraturan Tertinggi. Luo Feng berpikir begitu, tetapi ketika dia memikirkan kesempatan yang dijanjikan oleh Master Peraturan Tertinggi, dan persyaratan dari Master Peraturan Tertinggi, bahkan Luo Feng tidak bisa tidak membantu tetapi merasakan suasana hatinya. Bersemangatlah. Seketika itu juga, Raja Dewa memandang pedang bayangan darah yang sangat kuat dengan ngeri. Manusia, aku berjanji atas nama Raja Dewa, kamu pasti akan menyesalinya. Namun, Luo Feng mengabaikannya, tetapi merasakan kekuatan pedang perang bayangan darah, dan hanya bisa menghela nafas. Menurut Master Peraturan Tertinggi, bahkan beberapa Raja Dewa tidak dapat menggunakan pedang ini. Jika Raja Dewa dalam keadaan lengkap saat ini, maka pedang ini benar-benar bukan ancaman baginya, tetapi Raja Dewa saat ini diganggu oleh Master Peraturan Tertinggi, dan kekuatannya sendiri kurang dari 1, dan tubuhnya bahkan lebih bobrok. Oleh karena itu, pedang ini cukup untuk membuat Raja Dewa yang malang ini menghilang ke samudra semesta. Melihat bahwa Luo Feng tidak bergerak, Master Peraturan Tertinggi sedang terburu-buru, dan gelombang goncangan terus mengalir kepada Luo Feng. Segera, Luo Feng mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan pedang bayangan darah di tangannya bergerak ringan. Raja Dewa tiba-tiba panik dan berjuang dengan panik, tetapi Master Peraturan Tertinggi menahannya dengan kuat. Kemudian pedang cahaya menyapu Raja Dewa, dan kemudian mata Raja Dewa tiba-tiba melebar,
dan luka besar muncul di tubuhnya yang mengalir melalui depan dan belakang, kemudian luka itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian, Raja Dewa Sakti, yang tubuh dewanya sangat kuat, terkelupas lapis demi lapis seperti selembar kertas saat ini, dan jatuh berdesir. Saya tidak menyangka bahwa meskipun Raja Dewa saya tidak terkenal, dia dianggap sebagai generasi kekuatan alam semesta, dan suatu hari dia akan ditanam di tangan seorang pria kecil, dari dewa sejati yang abadi. Manusia, ketika mereka tiba di benua asal, bersembunyilah dengan baik. Negara Kiku pasti akan bersamamu, kamu tidak akan pernah bisa sembunyi. Ucap Raja Dewa mengatakan sumpah serapah terakhirnya. Sementara itu, Luo Feng menyaksikan Raja Dewa menghilang sedikit demi sedikit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan berkata dalam hati, jika kamu memberiku pilihan, aku tidak ingin menjadi musuh Raja Dewa. Namun, Luo Feng merasakan sedikit kegembiraan sekarang, dia memiliki elemen mengalahkan Raja Dewa, tetapi dia terutama senang dengan janji penguasa tertinggi. Dan di dalam menara bintang pada waktu itu, momentum Luo Feng terus meningkat, dan dia segera mencapai tingkat Raja Dewa. Luo Feng merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, dan bahkan Luo Feng terkejut dengan kekuatan itu. Namun, Luo Feng sangat jelas bahwa, ini bukan kekuatannya sendiri dan hanya dapat digunakan untuk sementara. Namun, ini juga merupakan keuntungan besar, memungkinkan Luo Feng untuk mengalami level itu terlebih dahulu. Ini adalah pengalaman yang dimiliki sebagian besar orang kuat, yang belum pernah mengalami. Namun, dengan kekuatan yang begitu kuat, Luo Feng tidak terburu-buru untuk melawan Raja Dewa, karena metode Raja Dewa tidak ada habisnya, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa, dengan kekuatan yang begitu kuat, dia akan aman. Saat itu, ada gelombang fluktuasi dalam master peraturan tertinggi, mendesak Luo Feng untuk bertarung dengan cepat. Luo Feng mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat fluktuasi master peraturan tertinggi. Master peraturan tertinggi, Raja Dewa bukanlah cahaya hemat bahan bakar. Bahkan jika saya sementara memiliki kekuatan Raja Dewa, saya masih khawatir bahwa, saya akan mati dalam pertempuran melawan Raja Dewa. Seketika itu juga, gelombang fluktuasi datang, lalu apa yang Anda inginkan? Selama Anda melepaskan semua kekuatan yang saya berikan kepada Anda, ketika saya benar-benar menekan Raja Dewa, bahkan beberapa Raja Dewa tidak dapat menggunakan serangan itu, untuk menghadapi yang sekarang. Raja Dewa sudah cukup. Master peraturan tertinggi berhenti, itu bagus, aku akan memberimu kesempatan untuk melahap asal-usul alam semesta asli, apakah itu cukup? Luo Feng diam-diam terkejut saat mendengar ini. Melahap asal-usul alam semesta primal. Ini adalah kemampuan binatang itu. Namun, Luo Feng tidak menunjukkan kejutan sedikit pun di permukaan. Yah, tampaknya menarik untuk melahap asal-usul alam semesta, tetapi tidak ada gunanya bagiku untuk melahap asal-usul alam semesta. Itu bagus, Anda berjanji padaku, satu permintaan lagi. Ucap Lu Feng. Aturan tertinggi jelas tercengang, itu tidak berguna. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa diminta oleh orang kuat lainnya. Manusia ini benar-benar berada di tengah keberuntungan, dan tidak mengetahui keberuntungan. Ucap Master Peraturan Tertinggi. Manusia, kesempatan ini sudah sangat bagus, apalagi yang kamu minta. Aturan tertinggi, aku tidak tahu apakah kesempatan ini bagus atau tidak. Dan persyaratanku tidak tinggi, hanya untuk membangkitkan dewa sejati. Ucap Lu Feng menambahkan. Mendengar itu, Master Peraturan Tertinggi jelas sedikit marah, manusia, jangan ambil 1 inci pun untuk serakah. Luo Feng sedikit tercengang, apakah begitu sulit untuk membangkitkan dewa sejati? Aturan tertinggi kemudian berfluktuasi, kebangkitan dewa sejati di samudra semesta adalah tabu, tidak ada dewa sejati samudra semesta yang dapat dibangkitkan setelah kematian, jangan menyebutkannya lagi. Yah, aku akan bekerja sama dengan Raja Dewa. Masalah besar, aku akan menyerahkan Sue Qiong. Manusia, apakah kamu berani? Ucap Master Peraturan Tertinggi. Kenapa aku tidak berani? Tidak ada kapak besar, aku tidak bisa sampai hari ini, dan membangkitkannya, mengapa tidak menyerahkan Raja Sektor Binatang Buas? Fluktuasi Master Peraturan Tertinggi kemudian diringkas, dan setelah beberapa saat, sebuah gelombang melintas di benak Luo Feng, berjanjilah untuk melakukan satu hal lagi untukku, maka Dewa Sejati, setelah masalah ini, akan membiarkanmu bangkit.
Luo Feng sangat gembira setelah mendengar ini, sepertinya Master Peraturan Tertinggi benar-benar takut kerja kerasnya akan sia-sia. Namun, tidak peduli apa yang Luo Feng pikirkan di dalam hatinya, dia hanya sedikit mengangguk di permukaan. Tidak apa-apa berjanji untuk membantu kamu, tetapi kamu harus memberitahu aku, apa yang harus dilakukan sebelumnya. Saya tidak bisa membiarkan saya mati, jadi saya berjanji. Yah, masih ada peluang besar. Fluktuasi Master Peraturan Tertinggi telah mengembun lagi, tetapi akhirnya setuju. Jangan keluar untuk bertarung dulu. Luo Feng tersenyum sedikit, oke, aku akan pergi menemui Raja Dewa. Dan Luo Feng, yang telah mengalahkan Raja Dewa, memikirkannya, dan reinkarnasi kekuatan sakti di alam semesta kecilnya sendiri, dengan cepat menghubungi pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng memegang token komunikasi di tangannya, Guru, barusan, Master Peraturan Tertinggi berjanji padaku, untuk mengizinkanku membangkitkan kapak besar. Ujung token terdiam beberapa saat, benarkah? Pemimpin kota kekacauan primal bertanya dengan hati-hati, karena takut itu tidak benar. Luo Feng menghela nafas dalam hatinya, Guru, memang benar, kapak besar akan dibangkitkan. Segera, pemimpin kota kekacauan primal datang langsung ke alam semesta kecil Luo Feng, diikuti dengan teleportasi, dan datang ke Gunung Jiuji. Seamo kebetulan berada di Gunung Jiuji, dan ketika dia melihat pemimpin kota kekacauan primal, dia juga membungkuk dengan hormat. Faktanya, Seamo sekarang mengendalikan kerajaan galaksi, dan statusnya hampir sama dengan pemimpin kota kekacauan primal. Namun, pemimpin kota kekacauan primal adalah Guru Luo Feng, dan Seamo secara alami harus memberi hormat. Namun, pemimpin kota kekacauan primal saat ini, hanya mengangguk ke Seamo dan mencari Luo Feng dengan cemas. Guru, saya tahu Anda akan datang. Luo Feng duduk di bangku batu tidak jauh, dengan meja batu di depannya, dan teh sudah diseduh di atas meja. Pemimpin kota kekacauan primal tampak sedikit cemas, kemudian dia duduk di bangku batu, yang secara diagonal di seberang Luo Feng, meminum semua teh yang dituangkan Luo Feng, dan kemudian bertanya, Luo Feng, dapatkah Anda menjelaskan secara rinci apa yang terjadi? Bagaimana dengan Master Peraturan Tertinggi? Sehingga mau berjanji untuk membangkitkan kapak besar. Dan Seamo pun terkejut saat mendengarnya, kapak besar. Pilar umat manusia yang dulu akan dibangkitkan. Ayah, yang pernah menjadi pilar umat manusia, pendiri kapak besar, akan dibangkitkan. Seamo, kamu juga duduk. Luo Feng menunjuk ke kursi lain dan menuangkan secangkir teh, untuk Seamo pada saat yang bersamaan, biarkan aku memberitahu, mengapa kapak besar itu bisa dibangkitkan. Luo Feng, ketika kamu memasuki reinkarnasi, kamu melewati tempat gelap dan mencoba membalikkan waktu dan ruang untuk membangkitkan kapak besar, tetapi itu tidak berhasil sama sekali, kata pemimpin kota kekacauan primal. Ya Guru, aku benar-benar tidak bisa membangkitkan kapak besar pada waktu itu. Karena, dipengaruhi oleh Master Peraturan Tertinggi, bahkan kehendak asli dari alam semesta asal, masih membawa kekuatan samudera semesta ini, memaksaku untuk melepaskan kapak besar dalam kebangkitan itu. Pemimpin kota kekacauan primal dan Seamo juga diam-diam terkejut. Apakah ini juga melanggar Master Peraturan Tertinggi? Ucap pemimpin kota kekacauan primal, yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Menurut Master Peraturan Tertinggi, para dewa sejati tidak dapat dibangkitkan di samudera semesta, dan itu disebut tabu. Luo Feng berhenti dan melihat ke pemimpin kota kekacauan primal dan Seamo. Lalu bagaimana kamu membuat Master Peraturan Tertinggi setuju, untuk membangkitkan kapak besar itu? Pemimpin kota kekacauan primal mengerutkan kening. Mari kita anggap itu sebagai kesepakatan. Saya berjanji untuk melakukan satu hal lagi untuknya. Namun, ada banyak peluang untuk membantu Master Peraturan Tertinggi, dan kali ini saya akan mendapatkan banyak. Melakukan sesuatu untuk Master Peraturan Tertinggi. Pemimpin kota kekacauan primal sedikit merenung, Luo Feng, bisakah Master Peraturan Tertinggi dipercaya? Master Aturan Tertinggi juga akan mematuhi aturan, jadi jangan khawatir. Baiklah, Luo Feng, hati-hati dengan semuanya. Ayah, Dewa Sejati Kekacauan, haruskah kekuatan manusia lain tahu tentang masalah ini? Ucap Seamo, yang tidak berbicara di samping, tapi kemudian angkat bicara. Yah, mari kita beritahu kamu bahwa Dewa Sejati, penguasa alam semesta, bagaimanapun juga,
ini adalah hal baik yang mengasyikkan, kata pemimpin kota kekacauan primal. Guru, mungkin selanjutnya, umat manusia saya akan mengalami badai besar, kata Luo Feng. Segera, ketiga yang hadir tertawa. Ketika berita kebangkitan kapak besar menyebar ke semua dewa sejati dan penguasa alam semesta, semua kekuatan alam semesta meledak. Kelompok kekuatan alam semesta lama, seperti Dewa Sejati Sujin, Dewa Sejati Longsing, Dewa Sejati Penggong, dan lain-lain, semuanya sangat bersemangat hingga menangis. Mereka telah bekerja dengan kapak besar selama bertahun-tahun, dan mereka selalu menganggapnya sebagai kakak laki-laki, dan memiliki perasaan yang mendalam. Dan Master Alam Semesta, seperti Hong, Dewa Sejati Gerhana yaitu, penguasa asli Istana Gerhana Surgawi, Master Ganwu, dan lain-lain. Kekuatan semesta yang pernah menargetkan kapak besar ini juga, sangat bersemangat sekarang, karena kapak besar adalah yang paling kuat yang pernah mereka miliki. Orang kuat yang dihormati, kapak besar akan dibangkitkan. Ketika Hong mendengar berita itu, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dan kekuatan alam semesta yang lahir di periode selanjutnya, seperti Huo Qiong, seperti Seamo, mereka juga mengetahui kontribusi kapak besar bagi umat manusia dari banyak penjuru. Di era ketika leluhur asli ditekan dan Luo Feng belum bangkit, kapak besarlah yang menopang manusia. Dapat dikatakan bahwa tanpa kapak besar, tidak akan ada ras manusia saat ini. Oleh karena itu, banyak kekuatan alam semesta tahap akhir juga, memiliki rasa hormat yang tak terbatas, terhadap kapak besar. Sementara itu, di benua asal, seorang lelaki kuat berjubah putih berdiri di tanah tandus, berjongkok dengan lembut, dan meraih segenggam tanah. Nak, Anda telah menderita selama bertahun-tahun. Saya sangat menyalahkan diri sendiri, jika saya tidak mengambil yang primitif, kehendak asli alam semesta, mungkin Anda tidak akan jatuh. Jika saya tidak ditekan sejak awal, saya akan menjadi kelompok nomor 1 di samudera semesta. Mengapa repot-repot pergi ke Jedi untuk menemukan harta karun yang paling kuat? Kekuatan alam semesta itu menghela nafas. Jika ada kekuatan alam semesta dari samudera semesta di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai mantan kekuatan alam semesta nomor 1 di samudera semesta, yaitu Yuanzu. Pada saat ini, seorang pria kuat dengan napas yang sama, dengan leluhur asli muncul di sebelah leluhur asli, Saudara Yuan, bagian depan adalah ujung gurun, dan di luar Yan Yuze, itu adalah negara Su. Saudara Cihe, terima kasih, karena suku Cifeng telah menjagamu selama ini. Mendengar itu, kemudian Cihe dengan cepat berkata, Saudara Yuan sangat sopan, Saudara Yuan juga banyak membantu saya dari suku Cifeng, jika tidak, saya khawatir kita tidak akan bisa datang ke kerajaan Su. Keduanya mengobrol sebentar, dan kemudian pria kuat bernama Cihe pergi. Leluhur asli menghela nafas pelan, menyebarkan tanah ke arah langit, dan menatap langit dengan tegas, karena Luo Feng tidak bisa datang ke benua asal begitu cepat, maka aku akan membuka jalan bagi Luo Feng. Kemudian dia bisa pergi bersama Cihe. Namun, Luo Feng tidak tahu, apakah itu keterkejutan umat manusia terhadap kebangkitan kapak besar, atau asal-usul leluhur di benua asal. Karena tujuan Luo Feng saat ini adalah, semua alam semesta kecil di samudera semesta ini. Pada saat ini, ada suara keras di Menara Bintang, dan kemudian, Menara Bintang diserang dari dalam. Luo Feng sedikit mengernyit, suara keras itu karena seorang pria kuat meledakkan dirinya dan diserang. Kemudian Luo Feng datang ke ruang itu dalam sekejap, dan seorang pria kuat dengan gila membakar kekuatan sakti, terus-menerus menyerang dinding bagian dalam Menara Bintang. Dan sosok ini adalah Dior. Dior, kenapa kamu melakukan ini? Toh menaraku tidak akan pernah bisa ditembus olehmu. Ucap Luo Feng sambil menghela nafas. Manusia, lepaskan alam semesta kecilku, dan aku akan membiarkanmu menanganinya. Dior memandang Luo Feng, matanya penuh tekad. Melihat itu, Luo Feng sedikit mengernyit. Dior, kamu harus tahu bahwa Master Peraturan Tertinggi tidak akan membiarkan alam semesta kecilmu ada. Dengan kehendakmu, tidak akan sulit untuk merebut kehendak asli, dari alam semesta asli di masa depan, dan dengan cara ini, Master Peraturan Tertinggi, telah bekerja keras untuk merencanakan ini. Untuk waktu yang lama, terus itu semua untuk apa? Manusia, selama kamu membiarkan alam semesta kecilku bertahan, dan membiarkan mereka yang hidup di dalamnya, istri dan anak-anakku, dan klanku bertahan.
Dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Setelah berbicara, Dior langsung meletakkan baju perangnya, dan penjaga harta jiwa di tubuhnya, dipaksa keluar. Luo Feng terkejut ketika melihatnya, karena dengan cara ini dia bahkan bisa dengan mudah mengendalikan jiwanya. Dior, kenapa repot-repot? Bahkan Mo Qiong meledak dan pergi, kamu bisa meledak dan pergi juga. Luo Feng bertanya ragu-ragu, karena bahkan dengan bantuan menara bintang, dia tidak bisa menekan dewa abadi sejati dari dirinya sendiri. Dan juga kehancuran untuk saat ini. Manusia, tolong selamatkan istri dan anak-anakku, kata Dior dengan sungguh-sungguh. Luo Feng memandang Dior, memikirkan Su Xin, memikirkan orang tuanya, memikirkan putranya, memikirkan adiknya. Jika suatu hari, mereka akan mati seperti ini, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku akan menjadi seperti dia. Luo Feng memandang Dior dan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Dior, ucap Luo Feng berkata perlahan, jika aku punya pilihan, sebenarnya aku akan rela melepaskan semesta miniatur kamu, tetapi, untuk melepaskan semesta miniatur kamu, aku tidak bisa melakukannya tanpa samudera semesta ini. Luo Feng berpikir sejenak, baiklah, pindahkan istri dan anak-anakmu ke miniatur semesta dewa sejati lainnya, jadi saya akan melihat apakah master peraturan tertinggi mengizinkan miniatur alam semesta itu ada. Jika saya berhasil pergi, maka miniatur alam semesta itu akan dilepaskan. Selesai. Jika saya tidak bisa meninggalkannya, saya harus menelannya. Mendengar itu, Dio tidak punya pilihan selain mengangguk, manusia, terima kasih banyak. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.